Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali berkaitan dengan RPP Manajemen ASN ya, atau Rancangan Peraturan Pemerintah Berhubungan atau tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan kabar dari RPP Manajemen ASN ini. Kabarnya RPP Manajemen ASN ini akan segera diterbitkan pada akhir April 2024 atau tepatnya di tanggal 30 April 2024 kemarin. Tetapi pada kenyataannya pada tanggal 30 April kemarin belum ada kabar penerbitan RPP Manajemen ASN ini. Walaupun sebelum-sebelumnya sudah meyakinkan sekali gitu ya beritanya bahwa substansi yang ada pada RPP Manajemen ASN sudah dibahas secara matang dan tinggal diterbitkan atau diundangkan saja. Tetapi pada faktanya kemarin belum jadi diterbitkan. Dan kali ini muncul berita menarik terkait dengan salah satu alasan kenapa penerbitan RPP Manajemen ASN ini mundur, dan nanti kita akan coba lihat beritanya ya. Salah satu alasan kenapa penerbitan RPP Manajemen ASN ini molor atau mundur. Dan hari ini juga sudah dilakukan rapat pembahasan berkaitan dengan RPP Manajemen ASN ini dari Kementerian Pan-RB tentunya ya, bersama dengan PAK, Panitia Antar Kementerian kalau nggak salah, yang tentunya juga membahas berkaitan dengan rancangan peraturan pemerintah berkaitan dengan manajemen ASN terkait dengan penyempurnaan RPP ini. Dan semoga secepatnya ya segera diterbitkan berkaitan dengan RPP manajemen ASN ini. Karena pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 disebutkan bahwa maksimal penyusunan aturan turunan dari undang-undang tersebut adalah 6 bulan. Dan di bulan April kemarin sudah 6 bulan. Dan saat ini sudah memasuki bulan Mei. Semoga tidak mundur atau molor-molor lagi. Dan tentunya kejelasan berkaitan dengan masa depan honorer, bagaimana pengelolaan atau manajemen ASN baik itu PNS dan P3K bisa terjawab melalui PP Manajemen ASN tersebut. Kita doakan ya, semoga Kementerian Pan-RB dan lembaga terkait termasuk Badan Kepegawaian Negara bisa segera menyelesaikannya. Dan kali ini kita akan coba lihat ya berita atau informasi berkaitan dengan salah satu alasan kenapa RPP Manajemen ASN itu molor, tidak jadi diterbitkan di tanggal 30 April kemarin. Langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah salah satu alasan berkaitan dengan molornya penerbitan RPP Manajemen ASN ya, Rancangan Peraturan Pemerintah berkaitan dengan manajemen aparatur sipil negara. Diberitakan oleh CNN Indonesia, judulnya BKN akui aturan soal PNS molor diketok demi program Prabowo. Kita coba bacakan ya. Saya membacakan berita ini tidak ada maksud apapun terkait dengan politik ya, tetapi hanya ingin tahu kenapa kok harusnya sudah diterbitkan di tanggal 30 April kemudian molor. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan politik. Kita coba bacakan ya. Badan Kepegawaian Negara mengakui proses penyusunan aturan turunan terkait pegawai negeri sipil molor karena mengakomodir program Presiden terpilih Prabowo Subianto. PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan harusnya peraturan pemerintah manajemen aparatur sipil negara rampung pada akhir April 2024. Namun, pembahasan yang dilakukan pemerintah dilonggarkan usai Prabowo ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai Presiden terpilih 2024-2029. Karena sebetulnya maksimal 30 April 2024 kemarin sudah harus ditetapkan PP Manajemen ASN. Tapi karena memang mengakomodir program dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, ini agak kita longgarkan waktunya, kata Haryomo dalam diskusi yang disiarkan secara virtual Jumat 3 Mei 2024. Haryomo secara khusus menyoroti poin-poin dalam aturan terkait PNS yang mengisi jabatan fungsional. Ia mengatakan sudah ada Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional
serta Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat, dan jenjang jabatan fungsional. BKN berharap ada evaluasi dari stakeholder terkait mengenai dua belate tersebut. Terlebih, aturan tersebut sudah berlaku efektif selama kurang lebih setahun. Tapi insya Allah 90% lebih substansi yang diatur dalam PP Manajemen ASN itu sudah siap untuk ditetapkan tandasnya. Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah juga menekankan pembahasan belate tersebut tengah digodok secara intensif. Menurutnya, rancangan peraturan pemerintah itu sedang dalam proses kesimpulan. Imas menyebut pembahasan melibatkan kementerian, lembaga terkait dan dilakukan secara terus-menerus. Jadi terus-menerus setiap hari terus dilakukan bergilir pembahasan RPP Manajemen ASN. Kalau tidak di BKN, hari ini di Kemenpan, kemarin di Lembaga Administrasi Negara. Itu semua antar kementerian, jelas Imas. Semoga turunan dari Undang-Undang 20 atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ini betul-betul implementatif tandasnya. Berdasarkan keterangan resmi di situs Kemenpan RB, RPP Manajemen ASN mencakup 22 bab yang terdiri dari 305 pasal. Mulanya belate ini ditargetkan rampung pada 30 April 2024. Salah satu hal yang ramai disorot dalam belate tersebut adalah TNI Polri bisa mengisi jabatan PNS, begitu pula sebaliknya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan progres RPP Manajemen ASN yang seharusnya sudah diterbitkan atau diundangkan di tanggal 30 April kemarin. Tapi pada faktanya sampai dengan hari ini belum diterbitkan karena berbagai macam alasan ya, yang salah satunya adalah mengakomodir program dari presiden terpilih yang baru, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Dan semoga segera diterbitkan ya, karena tentunya para ASN, baik itu PNS maupun P3K maupun honorer, menunggu terkait dengan terbitnya RPP Manajemen ASN ini. Tetapi semoga bukan hanya cepat diterbitkan, tapi isinya juga bisa mengakomodir kepentingan seluruh pihak. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.